Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah kecakapan antarpersonal dengan judul diskusi yaitu memahami komunikasi intrapersonal yang efektif. Nah, berikut penjelasan dari materi tersebut. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi antarpersonal atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi itu menunjukkan bahwa pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat dan mereka saling mengirim dan menerima pesan baik verbal atau non-verbal secara simultan dan spontan. Dengan demikian, komunikasi interpersonal terjadi secara aktif bukan pasif. Komunikasi ini merupakan komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal bukan sekedar serangkaian rangsangan, tanggapan, stimulus, respon, akan tetapi serangkaian proses saling menerima dan penyampaian tanggapan yang telah diolah oleh masing-masing pihak, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung, baik itu secara verbal atau non-verbal, sehingga komunikator dan komunikan dapat menerima dan memberikan umpan balik secara langsung yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih. Dilakukan secara tatap muka dan atau menggunakan media. Selanjutnya, kriteria komunikasi interpersonal. Kriteria komunikasi interpersonal yaitu yang pertama, keterbukaan atau openness adalah suatu sikap di mana tidak ada perasaan tertekan ketika melakukan kegiatan komunikasi yang ditandai dengan kesediaan untuk jujur dalam menyampaikan apa yang sedang dirasakan dan sedang dipikirkan. Yang kedua yaitu empati. Empati adalah salah satu sikap ikut merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara, yang ditandai dengan kesediaan mendengarkan dengan sepenuh hati, merespon secara tepat setiap perilaku yang muncul dalam kegiatan komunikasi. Yang ketiga yaitu dukungan. Yaitu suatu sikap memberikan respon. Dukungan yaitu suatu sikap memberikan respon balikan terhadap apa yang dikemukakan dalam kegiatan komunikasi, sehingga dalam kegiatan komunikasi terjadi pola 2 arah. Yang keempat yaitu rasa positif. Rasa positif adalah suatu perasaan memandang orang lain dalam kegiatan komunikasi sebagai manusia. Hal ini ditandai dengan sikap tidak mudah menjudge dalam setiap kegiatan interaksi dalam komunikasi. Yang kelima yaitu kesamaan. Kesamaan adalah suatu kondisi di mana dalam kegiatan komunikasi terjadi posisi yang sama antara komunikan dan komunikator. Tidak terjadi dominasi antara satu dengan yang lain. Hal ini ditandai dengan arus pesan yang 2 arah. Selanjutnya, efektivitas fungsional dan sosial dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, membentuk dan menjaga hubungan baik antar individu. Yang kedua, menyampaikan pengetahuan atau informasi. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Yang keempat, pemecahan masalah hubungan antar manusia. Yang kelima, citra diri menjadi lebih baik. Yang keenam, jalan menuju sukses. Dari semua aktivitas di atas, esensi komunikasi interpersonal yang berhasil adalah proses saling berbagi atau sharing informasi yang menguntungkan kedua belah pihak, Anda dan orang-orang yang berkomunikasi dengan Anda. Komunikasi interpersonal yang efektif akan membantu Anda mengantarkan kepada tercapainya tujuan. Contohnya, guru yang ingin mentransfer pengetahuan. Dari semua aktivitas di atas, esensi komunikasi interpersonal yang berhasil adalah proses saling berbagi atau sharing informasi yang menguntungkan kedua belah pihak, Anda dan orang-orang yang berkomunikasi dengan Anda.
Komunikasi interpersonal yang efektif akan membantu Anda mengantarkan kepada tercapainya tujuan. Contohnya, guru yang ingin mentransfer pengetahuan dan membimbing sikap peserta didik tidak sekedar ditentukan oleh ilmu pengetahuan yang dia miliki, tetapi juga bagaimana cara dia berkomunikasi. Jika komunikasi interpersonal tidak berhasil, akibatnya bisa membuang waktu sampai akibat buruk yang tragis. Contohnya, kegagalan komunikasi antara pengatur perjalanan kereta api dengan masinis dapat mengakibatkan terjadinya tabrakan sesama kereta api yang membawa korban, harta, dan nyawa. Komunikasi interpersonal merupakan jalan menuju sukses. Apapun kedudukan Anda, keterampilan berkomunikasi secara efektif merupakan modal penting bagi sebuah keberhasilan. Selanjutnya, pemeliharaan hubungan baik dalam komunikasi interpersonal. Beberapa contoh menjaga hubungan baik dalam komunikasi interpersonal yaitu yang pertama, bersikap baik. Bersikap baik di sini yaitu dalam berbicara kepada komunikan, kita harus berbicara yang sopan dan tidak menyakiti perasaan orang komunikannya. Yang kedua, berkomunikasi. Berkomunikasi yaitu kita berbicara sebagai komunikator, maka harus ada komunikannya dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga, bersikap terbuka. Bersikap terbuka di sini yaitu tidak bersikap tertutup kepada lawan bicara. Yang keempat yaitu berikan jaminan. Yang kelima, berbagi kegiatan bersama. Yang keenam, bersikap positif. Dan yang ketujuh, fokus pada memperbaiki diri. Baiklah, selanjutnya yaitu pendekatan terhadap konflik interpersonal, pendekatan akses. Yang pertama, mengenali situasi. Yang kedua, memperjelas permasalahan. Yang ketiga, menilai pendekatan-pendekatan alternatif. Yang keempat, mengurai permasalahan. Petunjuk pendekatan pada situasi konflik diawali melalui penilaian diri sendiri, analisa isu-isu seputar konflik, tinjau kembali dan sesuaikan dengan hasil eksplorasi diri sendiri. Atur dan rencanakan pertemuan antar individu-individu yang terlibat konflik. Memantau sudut pandangan dari semua individu yang terlibat, mengembangkan dan mengurai solusi, memilih solusi dan melakukan tindakan, dan merencanakan pelaksanaannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik yaitu ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif, cegahlah konflik yang destruktif sebelum terjadi, tetapkan peraturan dan prosedur yang baku terutama yang menyangkut hak karyawan. Atasan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul, ciptakanlah iklim dan suasana kerja yang harmonis, bentuklah teamwork dan kerjasama yang baik antar kelompok atau unit. Semua pihak hendaknya sadar bahwa semua unit atau emang kayak itu tuh. Iya. Ini kata sini. Semua pihak hendaknya sadar bahwa semua unit atau eselon merupakan mata rantai organisasi yang saling mendukung. Jangan ada yang merasa paling hebat dan bina dan kembangkan rasa solidaritas, toleransi dan saling pengertian antar unit atau departemen atau eselon. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konflik interpersonal. Menurut Robin dan Judge menyebutkan 3 faktor yang mempengaruhi konflik interpersonal, yaitu yang pertama ada komunikasi. Komunikasi dapat menjadi sumber konflik. Komunikasi mewakili kekuatan yang bertentangan, kesulitan, dan kesalahpahaman. Komunikasi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat menjadi dasar terjadinya konflik. Yang kedua yaitu struktur. Struktur berkaitan dengan peran dan tugas individu yang berhubungan dengan orang lain. Tugas masing-masing pihak dapat dijelaskan dengan baik akan mengarahkan pada pengelolaan konflik yang bersifat konstruktif. Sedangkan tugas yang tidak dapat dijelaskan dengan baik akan mengarahkan pada pengelolaan konflik yang bersifat destruktif. Selanjutnya yaitu variabel pribadi. Variabel pribadi meliputi kepribadian, emosi, dan nilai-nilai. Tipe konflik interpersonal. Menurut Taylor, tipe konflik interpersonal itu dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, perilaku spesifik. Beberapa konflik terjadi karena perilaku spesifik dari pasangan.
Pada level ini, pasangan mengalami masalah pengkoordinasian aktivitas tertentu. Selanjutnya, norma dan peran beberapa konflik berfokus pada isu yang lebih umum seperti hak dan tanggung jawab pasangan dalam suatu hubungan. Pada level ini, pasangan mengalami masalah dalam menegosiasi aturan dan peran dalam hubungan mereka. Selanjutnya, disposisi personal, beberapa konflik berfokus pada niat dan sikap pasangannya. Pada level disposisi atau disposisional, pasangan mungkin berselisih soal personalitas dan niat mereka. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi intrapersonal itu merupakan komunikasi antara orang-orang yang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal, mencakup semua aspek, yaitu mendengarkan, memujuk, menegaskan, bercerita, dan yang lain-lain sebagainya. So, jadi segitu cukup dari kelompok 4. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.